SCP-3000 atau Ananta Shesha terkategorikan sebagai kelas Thomriel atau entitas yang dapat menguntungkan bagi pihak manusia. Yayasan sudah terbiasa menangani entitas yang bisa tergolong dewa atau setidaknya yang menyerupai dewa. Tidak semua dapat mereka bendung dikarenakan beberapa faktor. Faktor utama dari problematika ini adalah entitas yang tidak memiliki wujud fisik atau berada di realm lain dengan kita. Effort lain biasanya adalah dengan dilakukannya pemantauan ekstensif terhadap entitas tersebut. Kenapa SCP-3000 bisa dibilang adalah entitas yang menyerupai dewa? Mungkin kalian akan paham setelah kita jelaskan dengan kisah berikut. SCP-3000 adalah entitas masif, akuatik, berwujud ular yang sangat menyerupai belut raksasa. Panjang penuh SCP-3000 tidak mungkin untuk ditentukan, tapi dihipotesiskan berada di antara 600 hingga 900 km. Kepala SCP-3000 memiliki diameter sekitar 2,5 meter, dengan bagian tubuh terbesar dengan diameter 10 meter. SCP-3000 biasanya adalah makhluk yang tidak banyak bergerak, hanya menggerakkan kepalanya sebagai respons terhadap rangsangan tertentu atau selama proses konsumsi makanan. Mayoritas tubuhnya terletak di dalam dan di sekitar gang-gang fan dan jarang bergerak sama sekali. SCP-3000 adalah karnivora, dan meskipun sifatnya yang sedikit bergerak, entitas ini mampu bergerak cepat untuk menangkap mangsa. Meskipun ukurannya, dihipotesiskan bahwa SCP-3000 tidak memerlukan makanan untuk mempertahankan fungsi biologisnya. Penemuan berlanjut terhadap topik inilah yang akan membuat SCP-3000 dikategorikan sebagai entitas yang godlike atau menyerupai dewa. Akan kami jelaskan secara lengkap. Sementara, SCP-3000 mengekskresikan lapisan tipis zat kental abu-abu gelap yang sudah diklasifikasi sebagai Substance Y909 melalui kulitnya saat memakan mangsa. Hasil akhir dari proses pencernaan saat ini tidak diketahui. SCP-3000 ditemukan pada tahun 1971 untuk pertama kalinya. Setelah 2 perahu nelayan Bangladesh dan 15 nelayan dilaporkan menghilang setelah hanyut di dekat pantai India. Karena negara Bangladesh baru dibangun pada saat itu dan telah menjadi subjek penganiayaan politik yang signifikan dari Pakistan. Insiden tersebut memperoleh perhatian media terkemuka dikarenakan ketakutan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari agresi asing. Unit pantai lokal tidak dapat menemukan kapal yang hilang tersebut, menambah histeria media lebih lanjut. Peneliti yayasan bertugas di Kalkuta, sekarang Kolkata, menyusun persamaan antara kasus kehilangan tersebut dan insiden lainnya yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Pencarian secara menyeluruh menemukan lokasi dari kedua perahu tersebut. Begitu juga satu gumpalan yang tidak diketahui jauh di bawah permukaan Teluk Bengal. Penyelidikan lebih lanjut oleh penyelam yayasan menemukan keberadaan dari SCP-3000. Area tersebut segera diamankan, dan prosedur penyimpanan yang masih berlaku ditetapkan pada bulan April 1972. Dikarenakan ukuran yang sangat masif, yayasan tidak dapat membendung makhluk ini. Memanfaatkan kebiasaan makhluk ini yang sangat jarang bergerak, akhirnya mereka hanya membuat parameter atau perbatasan di area makhluk ini ditemukan. Area penahanan SCP-3000 yang saat ini merupakan wilayah Teluk Bengal yang memiliki luas sekitar 300 km akan secara rutin dipatroli oleh kapal-kapal Angkatan Laut Foundation. Dalam keadaan apapun, warga sipil tidak diizinkan untuk melakukan eksplorasi laut dalam atau upaya penyelaman di daerah karantina. Individu yang diyakini telah melakukan kontak dengan SCP-3000 harus ditahan, dikarantina, dan diproses di Site 151. Saat ini tidak ada obat yang diketahui untuk paparan dari SCP-3000. Dengan demikian, individu yang terkena dampak harus ditahan dan dikarantina untuk evaluasi lebih lanjut. Efek apakah yang akan terjadi jika kita terpapar dengan SCP-3000? Mungkin akan lebih jelas dengan kisah ekspedisi pertama dari pihak yayasan untuk meneliti makhluk ini. Yayasan mengirimkan sebuah tim untuk pertama kalinya meneliti SCP-3000 dari dekat. Ini adalah kali pertama tim penyelam berada di dalam radius 300 meter dari makhluk raksasa ini. Mereka dilengkapi oleh peralatan selam yang sangat advance, dengan rendezvous point, sebuah kapal selam yayasan yang akan selalu standby. Kapal selam pun perlahan turun ke kedalaman yang cukup dalam. Di saat ini keadaan masih normal, dan 3 penyelam yang memiliki codename Alpha, Bravo,
dan Foxtrot mulai mempersiapkan diri. Setelah mereka keluar dari airlock kapal selam, mereka mulai menuju lokasi SCP-3000. Tetapi tak lama keadaan mulai terasa aneh. Ketiga penyelam ini terlihat merasa bingung. Bahkan salah satu dari mereka lupa dengan codename mereka sendiri. Bravo sempat mengira bahwa dirinya adalah Foxtrot. Foxtrot yang sudah lupa total mengapa mereka ada di lokasi ini. Dan tak lama setelah ini, mereka merasakan sakit kepala yang sangat parah, seperti sedang ditusuk oleh jarum, ujar Bravo. Saat ini posisi mereka sudah berada di 150 meter dari kepala makhluk tersebut. Dengan rasa sakit yang semakin parah, mereka meminta kepada Command untuk membatalkan misi. Tetapi tak lama, kontak dari ketiga penyelam terputus. Kemudian koneksi mereka kembali, dan terdengar bahwa mereka sedang chaos. Foxtrot dalam kondisi halusinasi berat. Dia seperti tidak tahu dengan situasi yang sedang ia jalani. Makhluk itu pun mulai bergerak dengan cepat. Dalam keadaan chaos ini, makhluk tersebut akhirnya memunculkan kepala besarnya dan membukanya sangat lebar dan memangsa salah satu dari tiga penyelam itu bulat-bulat. Keadaan semakin parah ketika dua penyelam ini mulai mengalami efek samping dari SCP-3000 ini. Selepas makhluk itu melahap Foxtrot, dirinya mengeluarkan cairan berwarna abu-abu dari bagian kepalanya yang disebut dengan Compound Y909. Dari insiden inilah, mereka akhirnya dapat menyimpulkan efek samping dari SCP-3000 ini, di mana dirinya dapat mempengaruhi pikiran manusia. Tetapi, dengan cara apa? Problematika inilah yang harus diteliti lebih lanjut oleh yayasan. Akhirnya mereka mengalihkan penelitian kepada cairan misterius yang dikeluarkan dari kepala makhluk tersebut. Setelah diteliti, dapat diyakinkan bahwa cairan tersebut dapat membantu efek samping dari pengaruh SCP-3000 yang menghancurkan pikiran. Personel yang mengkonsumsi Compound Y909 menunjukkan peningkatan stabilitas, pencerahan memori, dan berkurangnya efek samping tersier seperti mual, pusing, insomnia, dan mata rabun. Dan dari misi pertama itu juga, yayasan menyimpulkan bahwa untuk men-trigger cairan tersebut, SCP-3000 harus mengkonsumsi manusia terlebih dahulu. Dari sinilah tercipta protokol ATSAP, sebuah protokol untuk mengekstrak cairan Y909 ini dengan aman, tetapi dengan perlakuan moral yang masih dipertanyakan. Dikarenakan mereka harus mengorbankan kelas D dalam protokol ini, di mana individu tersebut dibius terlebih dahulu dan diberikan kepada SCP-3000 untuk dimakan. Barulah personel dapat mengekstrak cairan tersebut dengan aman. Dalam salah satu ekspedisi, researcher Venkatraman Krishnamurti tiba-tiba membuka airlock kapal selam dan mencoba untuk keluar tanpa baju selam. Tetapi segera diamankan oleh kru lainnya sebelum terjadi kecelakaan yang fatal. Setelah kejadian tersebut, Dr. Manava, salah satu rekan dari Dr. Krishnamurti, melakukan percakapan atas kejadian aneh tersebut. Dr. Krishnamurti pada saat itu dalam kondisi mental yang sangat buruk, di mana dirinya bahkan tidak dapat mengingat pekerjaan dia apa, dan kapan pertama kali dirinya bertemu dengan Dr. Manava. Dalam keadaan mental ini, Dr. Krishnamurti seperti mengingat ajaran Hindunya tentang Ananta Shesha, seorang dewa. Krishnamurti mempercayai bahwa mereka sedang berada di hadapan dewa, dewa yang hidup di antara waktu, sekaligus dan bahkan seterusnya, ujar Krishnamurti. Dr. Manava, yang bisa kita sebut a man of science, menyangkal klaim dari sahabatnya. Dirinya lebih mempercayai bahwa SCP-3000 hanyalah seekor binatang besar yang berbentuk seperti belut. Krishnamurti menyimpulkan bahwa di antara kekosongan pikiran yang dirinya alami, ia melihat Ananta Shesha atau SCP-3000 ini. Seiring berjalannya penelitian mengenai efek samping misterius dari SCP-3000, Dr. Manava adalah salah satu orang yang dengan keras meneliti dan mencoba memahami hal ini. Akhirnya, di dalam salah satu jurnalnya, dirinya menemukan suatu terobosan. Ketika sang dokter sedang membuat nota untuk report lainnya, dirinya secara tidak sengaja menjatuhkan foto dirinya, istrinya, dan anak perempuannya dari mejanya. Bingkai kaca itu pecah setelah menghantam lantai. Ketika dia sedang membersihkan pecahan itu, dirinya menyadari ada sebuah tulisan yang tertulis di balik foto tersebut. Anand, Shanti, and Padma, Juni 2002. Tapi itu bukan tulisannya.
itu adalah tulisan dari rekan dan temannya, Dr. Krishnamurti. Ia pun bingung. Kenapa Dr. Krishnamurti menulis di belakang fotonya? Dr. Maneva pun akhirnya melanjutkan harinya, tetapi dihantui oleh perasaan bingung ini, yang pada akhirnya dirinya sudah tidak tahan. Ia pun membuka archive yayasan dan akhirnya menyadari bahwa Shanti adalah istri pertama Krishnamurti dan Padma adalah anak rekannya juga. Dari kejadian historik inilah Dr. Manava akhirnya dapat menciptakan sebuah hipotesa. Dirinya yakin bahwa pada saat itu ia memiliki memori indah bersama Shanti dan Padma. Lalu ia pun menyadari kalau ini semua adalah memori Venkat Krishnamurti. Dr. Manava tidak pernah menikah ataupun mempunyai anak. Dirinya menyimpulkan bahwa belut itu menghisap kognisi. Dirinya mengkonsumsi kesadaran manusia, hal yang membuat diri kita adalah kita, yang bisa orang sebut sebagai nyawa. Dirinya mengacak-acak bagian dari kita yang kita yakin adalah nyawa, sampai akhirnya hanya tersisa signal elektrik yang perlahan juga akan mati. Dalam keadaan shock ini, Dr. Manava melantunkan kalimat yang sangat janggal tetapi sangat poetik. Jika saya tidak dapat mengingat diri saya sendiri, bagaimana saya bisa mengharapkan orang lain untuk mengingat saya? Saya telah melupakan hidup saya sendiri, dan anehnya, saya apatis dengan wahyu ini. Aku akan memudar ke dalam kegelapan, seperti yang ribuan sebelum aku alami, dan ribuan setelah aku akan alami. Tidak ada yang akan peduli karena saya dilupakan. Saya tidak putus asa demi saya sendiri, tetapi untuk kita semua. Anda dan saya, kita semua akan menghadapi pelenyapan. Saya tidak penting, Anda tidak penting. Hanya tetesan besar yang tidak relevan, membentang ribuan tahun di lautan waktu. Kita mungkin melawannya, tapi musuh kita tidak akan terhindarkan. Dirinya akhirnya dapat menyimpulkan bahwa ketika sang belut melahap manusia, makhluk itu tidak mendigest makanannya, melainkan hanya menghisap kesadaran kita, esensi yang membuat diri kita, kita. Maka dari itu, makhluk ini tidak perlu mengkonsumsi apapun untuk hidup dan sangat jarang sekali bergerak. Dan oleh sebab inilah, mungkin kalian dapat memahami mengapa beberapa dari mereka mempercayai bahwa makhluk ini adalah dewa.